Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan beri uang saku kepada murid di sekolah rakyat. Besaran uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk persiapan sekolah rakyat ini mulai Kementerian Sosial menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan memberi uang saku kepada para murid di sekolah rakyat. Pemerintah mengatakan terus mengevaluasi kebutuhan siswa. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, besar uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Secara keseluruhan, kebutuhan biaya pendidikan dan operasional siswa sekolah rakyat per tahun mencapai 48 juta rupiah. Angka itu mencakup berbagai kebutuhan dasar peserta didik dari jenjang SD sampai SMA. Sekolah rakyat merupakan upaya negara untuk memotong rantai kemiskinan antar generasi, sekaligus memberikan harapan baru bagi keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan layak dari jenjang SD hingga SMA tanpa kendala biaya. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk membangun 100 unit sekolah tambahan yang diharapkan mampu beroperasi tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Sekjen MPR. Nilai dugaan gratifikasi di MPR tersebut mencapai 17 miliar rupiah. Saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR. Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut. Dan tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tidak. Drama perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus berlanjut. Ridwan Kamil mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah karena menderita kerugian material dan imaterial. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Ridwan Kamil melalui kuasa hukum mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana. Tak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil menuntut Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah. Besaran tuntutan tersebut dinilai layak karena RK mengaku menderita kerugian material dan imaterial. Kerugian material antara lain tidak dapat melakukan pekerjaan selama proses sidang berlangsung, sementara kerugian imaterial, reputasi RK sebagai tokoh nasional tercoreng dengan adanya kasus tersebut. Terdegradasinya reputasi yang baik, nilai ketokohan dari Pak Ridwan Kamil. Kita kan tahu bahwa Pak Ridwan Kamil adalah tokoh daerah bahkan nasional yang selama ini menjadi panutan. Nah, itu terdegradasi, bahkan hilang, bahkan hancur. Dan kedua, hubungan keharmonisan dan harga diri yang hancur dan nilai-nilai kehormatan yang sudah hilang. Dari siapa? Dari keluarga inti, dari keluarga besar, bahkan hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan mereka. Sebelumnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani sidang pembacaan pokok gugatan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya, santer kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta rupiah dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan, karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, butar-butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Revelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan sebelumnya, kedepannya Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Nantinya Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut MK, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada membuat banyak isu daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum. Tentang pemilihan umum. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain